Dari rekaman kamera CCTV yang terpasang di sebuah warung kopi 11 di Jalan Raya Dukuh Zamrud, Pedurenan, Mustika Jaya, Kota Bekasi, terlihat sekelompok kawanan geng motor berusia belasan tahun melakukan aksi pencurian sepeda motor milik karyawan warung kopi. Setelah memantau situasi, salah satu pelaku langsung menggasak sepeda motor yang terparkir di depan warung. Hanya hitungan menit, sepeda motor berhasil digasak. Di tempat terpisah, aksi serupa pun terjadi. Kali ini menimpa salah satu jemaah masjid Jami Al-Abror yang sedang melaksanakan sholat subuh di Kampung Rawa Bambu, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara. Para pelaku masuk memanfaatkan kondisi jemaah yang sedang khusyuk melaksanakan ibadah sholat subuh untuk beraksi. Dia baca doa di sini, pas letak langsung ngisi kotak. Dia lupa kunci di tang motor. Kini para pelaku yang sudah teridentifikasi dalam pengejaran petugas Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Di Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayah melaporkan. Pemirsa, sesosok jasad pria ditemukan warga Mengambang di sungai di Bantul, Yogyakarta. Saat diperiksa tim medis ditemukan sejumlah luka di bagian wajah, dada, dan kepala. Sesosok jasad pria ditemukan mengambang dalam posisi tengkurap di bantaran Sungai Oya, tepatnya Dusun Donggongan, Sriharjo, Imogiri, Bantul. Jasad tersebut ditemukan pertama kali oleh seorang pemancing dan selanjutnya dilaporkan kepada warga setempat dan kepolisian. Petugas gabungan dari relawan dan PMI kemudian mengevakuasi jasad dari sungai tak jauh dari jembatan Siluk Imogiri, Bantul. Saat diperiksa, tim Inafis dan dokter puskesmas Imogiri ditemukan beberapa luka pada kepala dan wajah serta lebam di bagian dada. Dari scan sidik, jari, dan kartu identitas yang ditemukan di celana jasad, diketahui korban bernama Ronadi, berusia 56 tahun, warga Ngaran, Srihardono, Pundong, Bantul. Kita menemukan adanya beberapa luka di daerah wajah dan kepala. Dan luka itu masih baru, masih jarah ya. Kemudian juga ada luka memar di daerah dada. Selain itu tidak ditemukan tanda-tanda adanya patah tulang atau luka-luka yang lain. Diperkirakan korban meninggal antara 3 hingga 8 jam sebelum ditemukan. Kasus penemuan jasad ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Di Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan. Dituntut masalah motor rusak usai digunakan, juru parkir di kawasan alun-alun Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, menusuk 2 pria dengan pisau lipat. Pelaku tak terima saat korban mengambil foto saat proses mediasi. Polisi menangkap pria berinisial S, 38 tahun, warga Kapanewon, Wates, di daerah Giwangan, Yogyakarta. Pria yang berprofesi sebagai juru parkir di kawasan alun-alun Wates ini ditangkap karena menganiaya 2 pria dengan senjata tajam. Peristiwa itu terjadi saat 2 pemuda protes karena sepeda motor mereka rusak setelah dipakai pelaku. Upaya mediasi berakhir cekcok karena salah satu korban memotret pelaku S dengan kamera ponsel dan mengirimkannya ke istri S. Terima, pelaku langsung mengeluarkan pisau lipat dan menyerang kedua korban. Kembali menyerang korban 1 dan berhasil menusuk pada bagian perut sebelah kiri korban 1. Kemudian tersangka melarikan diri dari tempat kejadian. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilaksanakan penanganan medis lebih lanjut. Pelaku dan korban sebelumnya sudah saling mengenal dan ada perselisihan dengan keluarga korban. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar kelas 10 sekolah menengah kejuruan negeri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban bullying kakak kelasnya. Korban sempat alami pengeroyokan hingga alami luka patah di bagian rahang. AA
Pelajar kelas 10 SMK Negeri 1 Cikarang Barat ini hanya bisa terbaring lemas usai menjadi korban bullying oleh kakak kelasnya. Korban mengalami patah di bagian rahang usai dianiaya oleh 13 orang kakak kelasnya. Kini, korban telah menjalani tindakan operasi, pemasangan pen, hingga korban belum bisa beraktivitas. Dan sementara asupan makanan hanya melalui selang. Aksi bullying ini terjadi pada 2 September lalu. Korban mendapat tindakan bullying oleh 13 orang kakak kelasnya di sebuah lapangan sekolah. Korban dianiaya hanya karena melanggar aturan yang dibuat oleh kakak seniornya. Dari 10 orang lapangan, mereka itu diposisikan ke jongkok, terus kepalanya itu menghadap ke langit. Nah, di situ mereka dipukul itu, dijongkokin 2 orang, dipukul itu dikejar. Jadi setiap satu orang itu pukul kurang lebih 8 sampai 10 kali. Nah, itu bergantian. Orang tua korban menyayangkan pihak sekolah tidak kooperatif seakan menutupi kejadian yang diderita anaknya. Orang tua korban sudah membuat laporan polisi dan berharap para pelaku segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Sementara pemirsa, seorang dosen terlibat cekcok dengan tetangganya di Malang, Jawa Timur. Dalam video yang beredar, dosen berguling-guling di tanah saat berseteru dengan tetangganya. Viral di media sosial, seorang pria yang mengenakan sarung terlibat perdebatan dengan seorang pria di Malang, Jawa Timur. Saat beradu argumen, pria yang merupakan dosen ini lalu jatuh. Tak hanya itu, dia juga berlari dan kembali menjatuhkan diri di tanah. Ini kan jalan umum. Apa? Pria bersarung itu merupakan dosen di salah satu universitas di Malang. Dan perseteruan terjadi karena diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal, pengerusakan mobil, dan pengerusakan batas tanah. Yang pertama ada kasus pelecehan seksual, yang kedua ada pencemaran nama baik saya pribadi, yang ketiga ada pemblokadaan jalan yang pengerusakan beberapa mobil saya. Sementara itu, dosen yang viral tersebut menyanggah tuduhan yang diarahkan kepadanya. Dirinya juga telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada universitas agar fokus menyelesaikan kasus ini. Saya nulis surat kepada atasan saya bahwa saya mundur sampai ini selesai. Agar supaya apa? Kalau ada hal-hal yang mungkin diperlukan dari saya tidak terikat oleh jam ngajar lagi. Meski demikian, kedua pihak ingin segera menemukan solusi damai, lantaran keduanya merupakan tetangga yang rumahnya berdempetan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.